lagi bersama Wisbat, yaitu wisata batin. Di sini kita mau ngobrol santai nih, mau bahas tentang pengalaman pribadi di seputaran bisnis. Buat ya kita bisa juga, siapa tahu bisa menginspirasi ke yang lain, Hmm. cerita-cerita, atau mungkin nanti ada teman-teman yang nonton nanti bisa juga sharing di kolom komentar, bisa. Atau nanti kalau misalnya ada lokasi-lokasi yang menurut teman-teman mistis atau apa, angker, boleh nanti komen. Atau nanti japri bisa nanti dikasih nomor telepon, nanti nggak apa-apa, kasih tahu aja nanti lokasi atau di mana nanti yang mau dikuak, nanti kita coba ke lokasi tersebut. Sini kita bersama Kang Joko, yaitu teman ngobrol kita malam ini, putaran Wisbat, yaitu wisata batin. Kita sambil nyantai ngerokok-ngerokok aja ya, ngopi ya. Oh, jadi kesannya di sini malam ini beda nih dari biasanya nih ceritanya nih. Iya, Jadi malam ini beda. cerita pengalaman gitu ya. Iya, kan Cerita biasanya tuh pengalaman. kita eh, Keliling ya. keliling ke lokasi, Cari setan ya ibaratnya. kita cari-cari makhluk yang halus dan lembut gitu kan. Nah sekarang coba kita ya sharing-sharing, siapa tahu ada pengalaman yang pengen diutarakan di sini, nanti teman-teman bisa dengerin juga di sini, bisa nonton. Dan jangan lupa nanti subscribe, like ya, komen juga jangan lupa, dan share. Mungkin di sini Kang Joko pernah mengalami suatu peristiwa apa gitu yang menurut Kang Joko itu apa ya, mistis atau apalah, Aneh gitu ya. aneh gitu Aneh, yang di tempat luar itu. nalar gitu ya. Siapa tahu Kang Joko nanti bisa berbagi di sini, ya bolehlah Kang. Ya sebenarnya kalau cerita masalah itu banyak, saya sih banyak banget. Cuman mungkin akan saya kupas ya satu persatu lah, ibarat kata mulai dari awal dulu Ke sampai perjalanannya Kang sekarang Joko. gitu ya. Mungkin ya bisa dibilang mungkin perjalanan juga, tapi eh, ibarat kata tadi kan pengalaman, Ya, hal-hal yang terjadi yang aneh-aneh kan aneh-aneh gitu. di luar nalar. Hmm. Ada sih sebenarnya banyak. Ini kalau yang awal ya, yang awal itu kejadian ini sekitar tahun berapa ya, tahun 87 kalau nggak salah ingat, saya tahun 87 itu saya masih SD. Saya belum lahir teman-teman. Ya tahun 87 itu saya dulu di sini, bukan di sini ya, jadi masih SD itu kan masih sama orang tua saya. Itu saya tinggal di rumah itu ya, belum banyak sih, belum banyak seperti sekarang, apa ya namanya ya, penghuni lah, belum padat, belum padat Masih penduduk. sepi gitu ya. Jadi ya masih kanan kiri itu masih kebun, masih kebun. Ini kejadiannya itu sekitar jam berapa ya, jam setengah 9 atau jam 9 kurang lah. Itu malam apa pagi? Malam, Malam. kejadian malam. Nah ini kan posisinya waktu itu malam, ya karena tempat kita masih kebun, ya masih horor istilah kata juga. Kalau dulu kan yang terkenal tuh kayak film-film Susana, padanya sekali film-film Iya. gitu kan. Kalau dengar suaranya kan, merinding kita. Ya itu dari rumah sebenarnya saya denger suara apa ya, kalau saya bilang sekarang orang ngetrennya itu kuntilanak. Ya, Ya ya. bunyinya hihihi begitu modelnya. Cuman kan saya nggak belum kepikiran ke situ. Karena masih mungkin masih Ya kecil. masih samar-samar itu posisinya, jadi di kebun itu di kebun, ya areal kayak sawah gitulah modelnya. Itu dari rumah jauh apa dekat? Ya paling cuma 3 sampai 5 meter lah. Dekat itu mah, samping Dekat. rumah ya. Iya, bukan samping sih, jatuhnya di depan. Depannya. Nah itu waktu itu jadi kejadiannya saya mau
ceritanya mau makan malam ya, iseng mau makan malam itu saya kepingin makan kerupuk juga. Nah kerupuk itu kan berarti kan saya harus beli. Nah beli itu jalan sekitar adalah 10 meter lah. Jadi saya jam 9 malam itu saya coba jalan ke warung. Nah jarak 5 meter itu di samping kebun itu saya dengar suara, dan itu jelas sekali saya dengar. Itu jauh apa deket Kang suara itu? Deket banget, itu juga suara deket banget. Jadi di kebun itu kan isinya ada pohon randu, ada pohon sawo, ada pohon pisang, ada pohon kecapi, terus ada pohon nangka juga gede-gede udah pohonnya. Jadi itu di situ masih Masih benar-benar kebun, masih kebun, benar-benar masih kebun banget ya. masih asli gitu ya. Masih asli, masih banyak pohon lah Pohon-pohon. dibanding sekarang. Ya. Nah itu saya lewat, itu beneran saya dengar suara kuntilanak ketawa gimana sih, hihihihi begitu. Nah, saya pikir pas jalan ke warung itu apaan sih, paling suara apa gitu, orang iseng atau gimana gitu kan. Udah saya jalan ke warung. Saya pikir setelah pulang itu suara itu hilang. Ternyata pas saya arah balik ke rumah itu masih ketawa. Masih. Itu jaraknya tetap masih dekat apa masih jauh Kang? Oh deket, tetap di lokasi yang itu, yang saya dengar itu. Kalau Tapi nggak salah kayaknya pohon sawo yang agak di tengah lah ibaratnya. Jadi dengarnya dari ya dari pohon sawo. Jadi kondisi pohon sawo itu ada di pinggir jalan setapak itu ada dua, yang agak ke dalam itu di kebun itu ada satu. ya. Itu kedengarannya di arah sana. Tapi kalau bentuknya lihat itu Enggak. Oh enggak lihat. Enggak kelihatan karena cuma posisi juga gelap. Suara-suara doang. Suara ya? Itu jelas. Itu benar-benar saya jelas. Cuman kondisinya saat itu kan saya masih kecil, masih SD lah. Saya juga belum ngeh masalah kebatinan juga. Saya juga belum fokus ke sana ibarat kata. Jadi hanya polos lah ibarat kata seperti anak-anak kecil biasa. Nah itu pas saya denger, saya coba deketin. Jadi posisinya itu ada pembatas kebun itu kawat. Kalau dulu masih kawat, belum beton. Kalau sekarang kan udah di beton. Kalau dulu masih kawat. Jadi saya coba dengerin, loh kok lama-lama merinding. Ini suara apaan? Nah saking takutnya, saya lari pulang. Ditanya sama orang tua, ada apaan sih? Lari-lari gitu. Itu ada suara ketawa apaan? Itu, tuh dengerin aja. Apaan sih? Kata orang tua begitu. Udah sampai rumah kan biasa lagi. Karena kondisi rumah waktu ramai lah. Rumah saya ramai terus. Jadi tanggapan orang tua suara apa gitu. Gitu ya. Mungkin buat ngademin kita kali sebagai anak kecil kan biar nggak ketakutan atau gimana gitu kan. Nah, udah ngobrol lagi di keluarga, ngobrol. Nah tiba-tiba ada ibu-ibu itu lewat. Cuman ibu-ibu itu lewat nggak lama dia ke rumah, bilang kalau panggil bapak saya kan Pak D gitu kan. Pak D itu ada suara gini bla 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 gitu, apaan sih gini, wah rame. Makanya itu orang udah rame. Maksudnya itu rame, ada banyak yang dengar. Jadi ya tahu sendiri lah kalau ibu-ibu kan pasti satu orang aja udah langsung bikin rame satu kampung kan begitu jadinya. Jadi karena mungkin serunya gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol gini ya coba dideketin. Itu apa sih gitu. Itu yang deketin siapa tuh waktu itu? Itu ada ustadznya ada bapak-bapak sih waktu itu juga belum manggil ustadz. Belum manggil ustadz. Di sini waktu itu yang dipanggil itu almarhum Ustadz Haji Yahya kalau nggak salah yang dipanggil itu. Apa aja Abdul Hamid ya? Saya juga kurang lupa agak kurang ingat juga, lupa kayaknya kalau nggak salah Pak Haji Ustadz Haji Yahya deh kalau nggak salah, almarhum. Nah itu pokoknya baru dipanggil. Nah itu ada beberapa orang tua masuk dalam kebun itu, nyamperin si suara itu. Karena suara itu nyaring, bener-bener bunyi itu nggak berhenti, nggak ada jedanya. Sekitar berapa menit suara itu Kang?
Terus itu dari jam 9 sampai jam 10 kalau nggak salah. Itu Berarti nggak berhenti hampir sampai 1 jam ya. pokoknya disamperin dulu itu. Yo apa istilahnya disamperin dulu sama orang-orang itu, ya saya posisinya waktu itu di pinggir jalan aja di kawat itu. Karena kan saya juga ngeri. Iya. Ibarat kata dari film-film aja yang Susana itu aja udah saya udah takut nontonnya kan gitu waktu kecil. Nah itu disamperin sambil teriak lah pergi atau gimana tuh sambil ditimpukin gitu. Nah nggak lama kemudian suara itu akhirnya apa, hilang. Setelah hilang nggak tahu kan yang bawa apa itu, ya mungkin sambil baca-baca atau gimana sih juga nggak paham. Saya juga belum paham. Nah setelah selesai itu kembali lagi orang-orang itu. Nah kembali lagi, ya pas ditanya emang apa sih itu gitu kan, mereka bilangnya sih leak. Leak. Leak luwak Oh, luwak. maksudnya, Oh, kayak binatang hewan. luwak Ya, gitu, hewan. hewan luwak. Ya kalau dulu masih kecil saya ya oh aja kan gitu, Karena belum tahu lah ya. paham. Paham. Terus kalau sekarang kan setelah ingat kejadian itu saya juga agak mikir juga, mikirnya dalam arti apa iya suara luwak, kalau luwak itu kan sebutan lain dari apa, musang. Musang nggak begitu kayak bunyinya, paling ya cuman ngik ngik ya, kayak gimana sih, kayak kucing sama tikus atau gimana gitu loh suaranya, tapi kan pendek, nggak sampai begitu. Ini bener-bener suara itu suara kayak kunti, jelas banget, dan itu banget majas, dan itu juga didengar sama semua tetangga-tetangga yang ada Yang waktu terdekat itu. di situ. Iya, pokoknya yang lewat jalan itu pasti kedengeran, pasti kedengeran, udah pasti. Cuman saya tidak lihat wujudnya karena posisi di tengah-tengah kebun itu gelap. Penerangan juga mungkin masih 1 2 berapa Ya paling gitu. penerangan itu hanya di rumah. Rumah Terang itu gitu. kan enggak, rumah itu kan cuma ada rumah saya, terus di depan itu Tetangga. kontrakan, ada rumah, udah sisanya itu ya kita dikelilingi kebun. Emang Masih benar-benar zaman dulu. masih banyak kebun ya. Iya, masih kebun banget. Nah, setelah kejadian itu besoknya ya biasa, kehidupan saya seperti biasa, cuman jarak sehari atau 2 hari saya tidur itu kan di tempat tidur besi yang modelnya lipat. Iya, Zaman iya. dulu kan masih ada Iya, tuh, iya, ada. jadi bisa dilipat begitu. Nah di situ itu saya ngerasain itu seperti ada yang apa, menggelitik saya. Pas lagi tidur. Lagi tidur, posisi itu tidur, dan itu nggak posisi tidur pulas, Masih setengah. kayak tidur-tidur ayam kayak gitu. Iya, tidur tidur ayam begitu, berasa kayak ada yang menggelitik kita kan, pasti gimana sih rasanya kan, nggak tahan. Saya bangun nggak ada apa-apa, itu nggak ada apa-apa. Saya bingung, akhirnya saya tidur, coba tidur lagi, ada lagi yang menggelitik tuh ada, itu berasa loh. Saya tuh paling nggak tahan kalau digelitikin itu, kanan kiri gitu ya, kayak orang joget aja sambil tidur. Saya bangun lagi, kosong, di kamar itu nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya saya tarikin bantal itu dari kasur orang tua saya jejerin tuh sepanjang tempat tidur gitu. Itu buat apa tuh? Biar Ya apa tuh? namanya bocah, namanya bocah kan biar nggak diganggu gitu loh. Jadi Kalau kayak ada yang batasan. iseng, iya kayak batasan, jadi kalau ada yang ganggu bisa mungkin dikasih bantal itu enggak kali gitu kan. Iya, iya. Tapi tetap itu masih dikritikin. Akhirnya saya nggak tahan, saya nyusul ke tempat tidur orang tua saya. Sampai bapak saya nanya, ada apaan sih, udah benar-benar tidur di situ juga, biasa juga tidur di situ. Enggak, saya bilang begitu. Emang kenapa? Di situ ada yang ngelitikin. Saya bilang gitu. Alah kamu doang aja kali, gini lah. Tapi bentuknya nggak tahu Nggak lah. ada, bentuknya nggak ada. Bayangan juga Nggak ada, bayangan lu nggak ada. Pokoknya posisi kritik ya udah berasa kayak dikritikin. Akhirnya yang tidur di situ bapak saya sampai pagi lah. Nah saya pindah ke tempat tidur orang tua saya, udah Aman. aman, nggak ada lagi yang di situ. Kayak saya waktu kecil sih, Tuh. kecil. Itu Kang, saya mau tanya tuh Kang. Mitosnya itu emang benar kalau suara sejenis kunti ya, bisa dibilang kunti ya, itu kalau deket berarti itu
makhluknya jauh, terus sebaliknya kalau yang jauh berarti makhluk itu deket sama kita. Apa bener itu Kang kayak gitu? Kita Kalau itu kan dengar-dengar sebenarnya mitos ya. kalau saya bilang itu mitos. Hmm. Mitos dalam arti kata ya, entahlah mungkin eh, buat mewanti-wanti kita juga kali yang punya anak atau gimana. Jadi kalau misalkan terdengar jauh itu, biar mereka itu nggak penasaran untuk nyamperin. Jadi gitu. Kalau deket kan pasti, kalau anak kecil udah pasti nggak akan deketin. Kalau jauh, namanya anak kecil kayak saya aja pasti penasaran, akan deketin. Nah itu mungkin. Jadi dari situ berjalannya mitos itu, maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada suara kayak gitu yang aneh jauh, ya jangan lu cari gitu loh, jangan lu cari, takutnya kan ada apa-apa. Bahaya juga sih kalau hal-hal kayak gitu ya. Ya Kalau karena kita kan nggak tahu. kalau misalkan cuman di jalanan yang terang atau gimana ya nggak masalah, cuman kan kalau itu posisi di kebun kan takutnya tiba-tiba dia deketin karena penasaran, dia cari arah suara itu, ternyata di situ entah ada beling, entah ada Ular juga kan ular, bahaya. dia kan entah ada itu tempat sawah, jadi ibaratnya kan ngeri, ibaratnya kan gitu yang Iya. ditakutin orang tua seperti itu. Sepertinya sih mitos. Mitos ya berarti. Mitos ya, kalau ada suara ya suara udah gitu loh, nggak tahu itu dekat atau jauh itu ya nggak ada sih sebenarnya gitu. Kalau itu kan dulu tuh Kang pas masih kecil tuh. Kalau pas sekarang ini Kalau sekarang ini dulu ya, dulu itu saya yang kan masih putih ya. ya pernah terobsesi. Maksudnya terobsesi itu melihat dari, mungkin dari istilah kata dari film-film yang zaman dulu apa sih itu, yang mungkin dari zaman film Wali Songo, terus film yang kerajaan seperti itu, terus yang sebutannya Pitung, film-film seperti itu kan. Itu saya terobsesinya di situ, kok mereka bisa ya gitu. Nah, di situ saya mulai mencoba sendiri. Itu saya mulai rajin sholat, mungkin prosesinya kalau waktu itu sama Wali Songo ya, belum Wali Songo, Karena dia banyak karomah-karomahnya yang karomah-karomahnya. nongol gitu, kok bisa begitu ya, kok bisa begitu ya, saya penasaran Kita terinspirasi terus termotivasi ya bisa. ya. Jadi saya coba, ibaratnya paling cuman ngerjain biasa lah, sholat wirid sholat wirid sholat wirid gitu terus. Cuman memang sering, kadang-kadang saya ngerasain kejadian aneh. Kejadian aneh itu pernah waktu itu saya baru nikah ya, waktu baru nikah itu, dan ngontrak di sebuah rumah. Ngontrak di sebuah rumah itu setiap malam itu yang saya dengar itu genteng itu seperti kalau ada orang melempar pasir. Tapi kalau orang melempar pasir itu kan biasanya kalau satu genggam doang ini kita lempar bluk gitu kan, langsung prak gitu doang kan. Terus Nah kalau ser gitu ya, kalau ini jatuhnya langsung kayak ser gitu. iya, jadi kucuk 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 gitu, jadi kayak diawurin gitu loh. Jadi kayak gini sebar gitu ya. Iya, kayak Jadi disebar, kayak disebar. Kotak kotak itu kejadian selalu jam di atas jam 12 pokoknya. Saya pikir ini apaan ya. Nah terus setelah itu saya sih biasa, saya nggak anggap. Cuman kejadian itu besok saya tanya, itu ada 3 pintu, cuman tempat saya doang yang begitu. Saya juga nggak tahu kenapa. berarti tetangga nggak ada yang Nggak kerasa tuh. nggak Cuma ada. Jadi satu Kang Joko kontrakan doang. itu 3 pintu itu cuman saya doang yang ngerasain. Kayak dilempar pasir lah, segala macam, bunyi klotek lah, entah bunyi-bunyian apa gitu. Yang dirasa pas waktu itu Kang Joko rasanya apa tuh? Apa merinding apa? Enggak sih, enggak merinding, Enggak ada rasa apa-apa gitu. enggak ada rasa apa-apa, karena juga mungkin belum terlalu peka ya, belum terlalu terbuka ibarat kata mata batinnya, jadi cuma bisa ngerasain seperti itu doang yang tahu. Nah setelah kejadian itu juga pernah kejadian, jadi jam berapa ya, jam 1 malam itu saya tidur, saya belum tidur emang.
kalau dulu itu saya tidur tuh selalu di atas jam 12, 1 jam 2 atau setengah 3 selalu. Mau kerja besok enggak, pokoknya itu deh. Setelah saya sholat terus wirid selesai, pokoknya sekitar jam 2 itu pernah kejadian lampu mati. Lampu mati tuh tiba-tiba. Tiba-tiba mati itu saya cek keluar, nah kok yang mati ini deretan kontrakan saya doang, 3 pintu ini, karena kan MCB-nya di tempat saya. Ini yang di luar doang nggak di dalam yang mati, apa semua mati? Semua mati, 3 pintu itu mati semua. kayak mati lampu. Cuman saya lihat tangga saya hidup. Jadi saya berpikir gini, oh mungkin kan di sini salurannya itu untuk gardu ada yang kebagi-bagi, bagian ikut kontrak, sebagian lagi ikut yang di Petukangan Utara ini, saya juga nggak paham. Cuman kok ini kondisinya cuman kontrakan saya doang gitu loh. Saya keluar, saya coba lihat ke kanan, kalau kiri udah kebon, kalau kanan itu ada rumah yang punya kontrakan nyala, baca doang. Akhirnya saya coba cek MCB, itu nggak turun. Nah saya mau ngecek itu, akhirnya MCB itu saya turunin dulu, cek, terus saya periksa dalamnya itu yang ada apa sih, kalau modelnya kayak putaran itu Ya yang itunya. ya pokoknya kan ada tuh yang dalam sama yang di luar. Nah yang dalam itu saya coba lihat putus apa enggak putus. Saya pasang lagi, terus saya naikin lagi MCB, nah Nyala semua tuh. Besoknya itu ada teman saya yang biasa teknisi listrik, saya tanya begitu ketawa-ketawa doang, dia bilang konslet kali. Ya nggak mungkin konslet lah, kalau konslet pasti, kalau ada yang konslet kita posisi MCB itu pasti turun. Ini kan nggak turun, itu pun turun saya turunin. Akhirnya cengat cengir katanya, dia bilang ya wajar lah, kalau di rumah itu pasti ada aja lah gitu. Seperti itu pengalaman yang kedua sih sebenarnya, pengalaman yang kedua, dan masih banyak lagi kalau pengalaman seperti itu masih banyak lagi. Iya Kang, saya masih penasaran tuh. Kalau apa ya, bisa dibilang wujud atau penampakan seperti misalnya kunti itu di gambaran Kang Joko itu kayak gimana sih, kalau gambaran penampakan atau wujudnya kunti itu rupanya atau wujudnya gimana sih, itu saya masih pengen tahu gitu. Coba tuh Kang Joko pernah ini kan, bisa diceritain di sini Kang. Kalau wujud kunti ya, kalau wujud kunti itu kalau saya nih, saya itu ngelihatnya itu mukanya nggak beraturan. Nggak beraturan tuh maksudnya yang hidung di mata atau Ya pokoknya gimana kan? bisa posisinya mata itu ya naik turun, terus hidungnya ya kayak gimana, terus mulutnya kayak gimana, udah gitu aja. Tapi hidung ada tuh, hidungnya Ada, cuma nggak kayak manusia atau nggak masih kayak manusia kita sempurna begini enggak, cuman ya kalau saya lihat makanya ya pokoknya acak adul lah, ibarat kata ada yang misalkan nongolnya itu, misalkan kalau saya yang ngelihat dari batin saya lah, ibarat kata itu matanya yang turun gini, terus ininya ya masih blolok gitu, terus ini turun, terus mulutnya ada yang kayak model gimana ya, jadi kelihatan giginya, kayak tengkorak bibirnya modelnya, nggak ada kayak gitu. gigi kayak tengkorak itu nggak Iya, ada bibir gitu. jadi nggak ada bibir. Kalau hidung itu modelnya ada yang kelihatan ada hidungnya, tapi jarang sih, biasanya tuh nggak kelihatan hidungnya, jadi kayak ya model kayak tengkorak tapi belum tengkorak banget lah gitu. Jadi kayak masih kebadet-badet gitu ya kan? Ya masih baru-baru gitu, kalau versi saya sih seperti itu lihatnya. Terus emang itu kalau kunti itu emang ada yang katanya nih, ada yang kunti merah, kunti hitam atau apalah gitu, emang itu emang beneran ada apa gimana Kang? Itu Kang saya masih bingung itu. Kadang ada yang bilang kunti merah, kunti lanang, atau kunti hitam, kunti oren atau apalah. Ini sih menurut versi saya ya, kalau versi saya kan
Kunti itu ya kunti, tapi yang akan membedakan itu posisi dari si manusianya sendiri. Kadang ada yang melihat merah, ada yang kadang melihat putih, ada yang kadang melihat hitam. Nah, itu dari versi masing-masing sih kalau saya sih. Jadi nggak bisa bilang oh ya ada ataupun nggak ada ataupun gimana, karena kan itu wujudnya gaib dan itu jatuhnya juga makhluk halus. Jadi nggak pasti sesuai dengan apa yang kita lihat. Misalkan kita bertiga nih, ada satu nggak lihat, satu lihat, yang satu lagi lihat juga mungkin beda versinya, yang satu mungkin lihat merah, yang satu lihat putih-putih, gitu modelnya. Jadi tergantung sih, tergantung orangnya aja. Mungkin kalau kalau kita nyebutnya itu modernnya katanya apes ya, apes ngeliat begituan gitu. Wah apes aja deh gua ngeliat, abis ngeliat gunti gua apes gua gitu modelnya, ceritanya. Oh begini begini begini, itu begitu gitu, seperti itu. Itu kalau kunti biasanya ganggunya biasanya kayak gimana sih biasanya tuh kan kayak Versi mengganggu itu tergantung mungkin dari kondisi, bisa disebutkan kondisi keamanan kita juga sih. maksudnya Terus kondisi di rumah itu, apakah rumah itu sering dipakai ibadah atau tidak. Jadi gangguan itu bermacam-macam sih. Kalau misalkan kita ya ibadahnya kita kuat ataupun rajin lah melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah kita dianjurkan sama Rasulullah, ya insya Allah sih nggak ada. Gitu. Jadi mau kalau model gangguan itu macam-macam, entah ada yang apa ya mungkin bisa dicolek ataupun misalkan ya bisa jadi didorong ataupun menggerakkan benda atau apa ya, macam-macam. kalau Bang Joko biasanya pernah dijalin aman apa nih sama si makhluk tersebut itu Bang biasanya? Kalau Kunti pernah waktu itu, jadi posisinya itu istri saya ya hamil anak pertama. Hamil anak pertama itu saya habis jalan jalan dari mana gitu ya, mungkin salahnya ya pas pulang itu ketemu maghrib, jadinya jalan di sini dari arah Ini Kostrad. Ya di sini kan belum rumah nih, di sebelah sana belum rumah nih, yang ada yang istilahnya TR, terus kebun. Nah saya lewat situ, pas saya jalan itu ketemu sama teman-teman saya lagi nongkrong itu, mereka bilang oh, bau sawo, dia bilang bau sawo. bau sawo. Itu kalau bau sawo tandanya itu apa Kang? Biasanya gondo. Oh gondo. Kalau bau sawo, bau singkong bakar atau apa kayak gitu, mulai itu kayak jin yang seperti gondo lah kalau saya bilang. Kalau kunti itu baunya apa Kang biasanya Kang? Kalau kunti biasanya bau amis sih. Bau amis. Kalau yang kembang bau kembang melati juga bisa jadi, kembang melati kadang amis. Kalau amis juga kadang-kadang bisa jadi pocong sih kalau kabar sih seperti itu. Nah waktu itu lagi hamil, istri saya tidur, saya lagi nonton TV ya waktu itu, jam berapa, jam 1 itu tiba-tiba istri itu nangis. Kenapa tuh posisi tidur, kaget? Tahu, saya juga bingung. Saya tanya, ngapain sih nangis? Dia tiba-tiba nunjuk kamar mandi, tiba-tiba sambil tidur. Dia bilang kuntilanak, dia bilang gitu. Itu posisi tidur, nggak tahu ngimpi atau apa ya. Saya refleks itu saya merinding, saya refleks langsung lari ke arah kamar mandi, Nah tiba-tiba posisi di pintu itu dada saya seperti nyesek. Karena kaget atau karena apa itu? Nyesek itu seperti kamar mandi itu nggak ada udara sama sekali, Pengap. Nggak bisa saya nafas, ibaratnya nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas itu jadi kayak susah untuk bernapas, itu susah. Jadi saya kondisinya jadi mundur, nggak jadi masuk Karena pengap ya. karena pengap. Jadi saya kayak ada warningnya gitu loh, waspada nih, waspada lah. Jadi nggak jadi masuk, saya mundur,
Saya mundur terus nyamperin istri lagi, itu tiba-tiba udah megang botol, ada botol Sprite, bekas Sprite ya, yang 1,5 liter atau seliter itu sebotol habis. Diminum tuh. Minum Isinya Sprite emang. Sprite. Mantap. Bukan Sprite, bukan. Oh, bukan. Orang hamil minum Sprite 1 liter, kocok kencang perutnya. Enggak, jadi air putih. Iya. Udah air putih. Itu di minum habis. Saya bingung. Saya tanya, kamu siapa? Dia nangis, nangis doang. Waktu keadaan hamil. Karena hamil. Kamu siapa? Saya gituin. Dia nangis aja, nangis. Udah kerjanya cuma nangis, nggak ngomong, nggak A, nggak B, nggak C, nggak D. Nangis aja udah. Akhirnya saya coba baca-baca yang saya bisa, saya usap mukanya, baru sadar. Dia katanya bilang ada kuntilanak ini gini gini. Saya juga keder waktu itu. Posisinya dia nunjuk kamar mandi. Biasanya memang kan hal-hal seperti itu ada di kamar mandi. Kamar mandi itu menyatu dengan dapur. Tapi saya nggak berani ke situ karena kan ya itu tadi saya bilang posisinya saya udah nggak bisa napas, benar-benar nggak bisa napas, nggak berani saya. Nah setelah itu sudah aman, besoknya saya coba wirid. Saya wirid di kamar tengah, itu istri itu belum tidur posisinya. Jam berapa tuh Kang? Belum tidur. Itu mah jam 12. Tadinya istri sih nemenin nggak ya di tempat tidur. Cuman saya lagi wirid itu lampu tengah doang ya, itu mati hidup, posisi mati. Ntar gak lama hidup nggak lama mati lagi, ntar hidup lagi, seperti itu aja bolak balik, mati hidup mati, jadi kayak dimainin. Kalaupun konslet nggak mungkin begitu bolak balik, itu menurut logika saya. Logika, kalau logika nggak mungkin bakalan, masa iya sih konslet bisa. Ya kalau konslet kan udah mati ya mati. Cuman itu posisinya lagi wirid, wirid apa gitu pokoknya sampai kalau nggak salah 1.000 deh, 1.000 gitu. Pas saya wirid itu udah, tapi saya nggak berhenti wirid. Nah itu kayaknya istri ketakutan, nempel ke saya di belakang, saya berasa dia nempel. Nempel itu terus pas hitungan ke 1.000 itu bener-bener hitungan 1.000 itu habis tek, itu lampu bohlam itu jadi pinggirannya itu kayak nyala api, kayak konslet, begitu langsung mati lampu. Udah mati, karena gelap. Saya selesai juga wirid, terus ngomong istri, konslet katanya. Enggak konslet, saya bilang begitu. Ini mah enggak konslet. Konslet besok lihat, besok pagi. Terus besok pagi saya beliin bohlam baru, saya pasang, ya sampai terusnya kayak begitu modelnya. Itu sih kejadian-kejadiannya waktu itu di rumah yang saya rasakan. Kalau cerita yang lain masih banyak lagi mas. Kalau cerita yang lain nanti di berikutnya lagi. Di berikutnya lagi boleh, nanti dilanjutin lagi karena masih ada cerita itu yang cerita perjalanan saya awal belajar kebatinan segala macem, istilah kata baru modelnya saya fokus lah. Kalau duluan belum fokus, saya masih ngeraba lah ibarat kata, mencari jati diri saya. Terus saya coba istilah kata ngolah batin saya tapi secara sendiri, Tanpa mandiri, guru gitu ya. tanpa belum ada. Cuman ya batasnya seperti apa kan saya nggak tahu. Apakah oh ya kamu udah bisa, oh ini belum, ya saya sih nggak tahu. Karena itu waktu modelnya itu belum ada pembimbingnya ya. Iya belum ada pembimbing, ya benar-benar sendiri saya gitu. saya coba. Cuman dari semangat saya ya gua harus bisa gitu loh. Kok jadi saya ngeliatnya kok itu juga bisa, istilah kata mungkin dari film-film yang istilah kata ada hantu terus dibaca-baca bisa hilang, entah mungkin kalau di film kan modelnya pakai yuk kayak ngeluarin jurus-jurus seperti gitu kan gitu. Oh ini seperti ini bisa. Terus saya cuma mau buktiin gimana sih kalau nanti saya yang ngerasain begitu gitu. Siap, siap. Udah. Udah Ya. ya. Terima kasih Kang untuk ceritanya pada hari ini. Ya, bisa berbagi
berbagi ke teman-teman Wisbat ya. Semoga jadi ada pelajaran lah buat kita atau nanti teman-teman yang pengen belajar sungguh-sungguh, jangan lupa ada guru ya, karena belajar tanpa guru berarti Bahaya sebenarnya. bahaya. Sengaja kita gimana kan kalau belajar tanpa guru Ya bingung gitu loh, karena kan kita ini belajar juga kalau masalah kebatinan itu sebenarnya beda gitu loh dengan pelajaran pengetahuan umum yang cuman mengandalkan otak lah. Kalau ini kan kita jatuhnya nanti takutnya dapat sesuatu yang kita nggak sanggup, tapi secara batin itu terus bisa merugikan kita sendiri karena kita puyeng, kita cari tahu sendiri, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar nalar ataupun yang di luar dari akidah kita juga, ataupun dari dalam kita bersosialisasi juga, atau dalam kita sendiri berkehidupan gitu. Takutnya aneh gitu, banyak soal kejadian kayak gitu. Dan itu juga saya ada cerita lagi, masih ada pengalaman itu yang tiba-tiba belajar entah dikasih orang ataupun dia belajar sendiri tiba-tiba langsung epleng. Banyak itu, ada lagi ceritanya lagi, tapi nanti aja mungkin juga dari rekan kita mau ada yang cerita lagi dulu, mungkin diselingin dulu, ntar kalau itu nanti saya lanjutkan lagi, atau kalau memang belum belum mau cerita nanti saya cerita lagi pengalaman yang lain bisa. jadi teman-teman untuk pembelajaran malam ini tuh apa, belajar itu harus pakai guru, jangan sampai nggak ada guru buat pembimbing kita, soalnya kalau nanti kita kesulitan dalam belajar kita nggak ada yang bisa kita tanya ya, teman-teman. Baik teman-teman, untuk malam ini kita sudahi saja. Oke, nanti untuk teman-teman yang misalnya pengen kita explore lagi atau cerita lagi nanti bisa komen di kolom komentar ya, atau nanti teman-teman yang misalnya ada tempat-tempat yang dikiranya teman-teman itu angker, horor atau angker, nanti bisa hubungi kita ya. Oke ya, untuk malam ini terima kasih Kang Joko udah meluangkan waktu cerita-cerita ngobrol santai di Wisbat ya. Oke. Untuk mengakhiri malam ini saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen.